Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan pemasaran dan promosi untuk memenuhi ujian tengah semester saya. Nama saya Risa Susilawati dengan NIM 289217007, Prodi Manajemen semester 3 Konversi. Untuk yang pertama, pasar adalah suatu tempat bertemunya penjual yang menawarkan barang dan pembeli yang membutuhkan barang. Pemasar sendiri adalah orang yang menawarkan suatu barang kepada pihak yang mengharapkan adanya imbalan. Dan sedangkan pemasaran adalah kegiatan menyeluruh dan terencana yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau institusi dalam melakukan berbagai upaya yang mampu memenuhi permintaan pasar. Manajemen pemasaran adalah suatu proses penentuan tujuan pemasaran, analisa proses pemasaran, dan pemenuhan rencana tujuan pemasaran untuk perusahaan atau organisasi. Manfaat dan kegunaan melakukan kajian manajemen pemasaran dan promosi, yaitu yang pertama adalah untuk mengetahui konsumen dengan skala sangat baik sehingga perusahaan dapat menawarkan produk dengan layanan yang terbaik agar konsumen tetap loyal dan konsumen harus terus meningkat. Untuk yang kedua, lingkungan pemasaran adalah para pelaku dan berbagai kekuatan yang berada di luar perusahaan, di luar pemasaran yang mampu memenuhi kemampuan usaha atas suatu perusahaan dalam meraih tujuan. Untuk faktor lingkungan pemasaran, yang pertama adalah faktor internal, adanya di dalam organisasi yang mempengaruhi sebuah operasi pemasaran, yaitu yang pertama adanya manusia. Manusia adalah orang yang dalam organisasi termasuk pekerja. Menit bisnis atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses bisnis. Mesin. Mesin adalah sebuah peralatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses. Dan bahan persediaan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses produksi. Dan uang. Uang adalah untuk pendanaan, untuk membeli mesin, bahan, dan gaji itu sendiri. Selanjutnya adalah lingkungan eksternal, adalah faktor yang mempengaruhi kekuatan di luar bisnis, di mana pemasar memiliki sedikit kendali. Yang pertama adanya pemasok. Pemasok adalah pihak yang menyediakan sumber daya yang dibutuhkan. Yang selanjutnya adalah perantara. Perantara itu sendiri adalah terlibat mendistribusikan produk organisasi. Selanjutnya adalah mitra atau biro iklan, riset pasar, dan transportasi. Pelanggan adalah kelompok sasaran organisasi bisnis. Publik atau grup lain yang memiliki kepentingan aktual atau potensial. Politik hukum atau kebijakan pemerintah yang berlaku di negara tersebut. Sosial budaya adalah gaya hidup, nilai budaya, dan kepercayaan masyarakat. Yang ketiga, dengan segmentasi pasar adalah strategi yang dilakukan perusahaan untuk membagi kelompok konsumen ke beberapa kategori, seperti kebutuhan atau karakter yang berbeda di setiap pasar. Seperti pertimbangannya adalah faktor kebutuhan, faktor lingkungan, faktor kualitas produk, faktor harga, dan faktor dari promosi. Yang keempat, adanya marketing mix atau bauran pemasaran adalah suatu strategi yang pemasaran menggabungkan beberapa elemen di dalamnya secara terpadu demi mencapainya tujuan marketing pasar yang ditargetkan. Proses adanya 7 konsep, yaitu yang pertama ada tempat. Tempat atau lokasi produk tersedia dan dapat dijumpai. Yang selanjutnya ada produk. Produk adalah sesuatu yang memiliki nilai fungsional dapat digunakan. Selanjutnya promosi atau membuat pelanggan sadar agar keberadaan produk. Harga, nilai yang didapatkan sebagai pengganti produk. Orang adalah sumber daya manusia yang terlibat untuk pekerja dan tim bisnis. Selanjutnya adanya proses atau aktivitas produk yang dihasilkan sampai pada konsumen. Bukti fisik atau perangkat yang digunakan untuk pendukung bisnis. Yang kelima adanya advertising atau iklan, promosi untuk sebuah produk untuk menyampaikan informasi tentang produk yang menimbulkan minat konsumen. Selanjutnya adanya personal selling atau teknik di mana penjual mendatangi pelanggan dan berinteraksi langsung dengan konsumen.
Selanjutnya adanya sales promotion, insentif jangka pandang atau oleh penjual agar pelanggan segera melakukan pembelian. Publicity atau mempengaruhi pelanggan secara agar pelanggan lebih menyukai produk dengan berupa citra yang lebih baik. Yang keenam, adanya AIDA atau singkatan dari sederhana yang telah dibuat sebagai pengingat dari tempat proses pemasaran. AIDA sendiri adalah singkatan dari Attention, Interest, Desire, and Action, yang merupakan proses model cukup besar, sederhana, dan dapat digunakan sebagai pedoman dalam komunikasi pemasaran. Perlu dirumuskan tujuan yang ingin dicapai dari proses komunikasi pemasaran yang akan dilakukan. Sekian saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.